kok ada dua pejabat namanya kesangkut di Pandora Papers, tetapi sang pejabat tertinggi tidak ngapa-ngapain. Mereka dan masyarakat dong lebih hebat lagi, yaitu bahwa itu dianggap hal biasa saja di zaman pejabatnya yang paling populer sedunia saat ini. Itu biasa saja, walaupun artinya nama yang ada di Pandora Papers itu, kalau mereka berdua pejabat di Tiongkok sudah masuk kategori korupsi yang bakal di titik-titik. Kalian tulis sendiri titik-titik itu apa. Tapi itu kan di negara yang berdaulat yang anti korupsi. Ya lain ladang lain belalang lah. Ladang negara tetangga kan lain dengan Tiongkok. Tiongkok itu sentral, pusatnya. Negara tetangga itu adalah provinsinya Tiongkok. Mempermudah kebijakan sentral itu kewajiban. Dan yang di Pandora Papers itu fee atau bonus. Ya nggak apa-apa juga. Jadi semuanya jalan seperti biasa. Mumpung masyarakatnya sudah dibuat apatis tingkat dewa. Kecuali yang oposisi. Kesenangan ada bahan maki-maki. Tapi nggak ada solusinya juga. Sungguh heran dengan didiamkannya pejabat yang namanya ada di dalam Pandora Papers. Padahal ini pembuktian kebenaran apakah data itu salah atau benar mudah diklarifikasi. Kalau benar, keduanya harus dipidanakan. Pandora Papers adalah skandal penghindaran pajak terbesar paling dahsyat dalam sejarah manusia, melibatkan uang 11.000 triliun dolar yang sebagian besar disembunyikan oleh para pejabat negara. 2 orang pejabat negara Republik Indonesia terlibat dalam kasus ini. Ini kasus harus diklarifikasi. Pandora Papers, dunia menyebutnya sebagai skandal penghindaran pajak, juga dirty money hasil dari fee, penyalahgunaan kekuasaan, serta menyembunyikan uang haram. Di sisi lain, inilah jurus upaya dunia untuk membersihkan uang kotor atau dirty money yang bersumber dari kejahatan pajak dan segala turunannya. Bagi Indonesia, apakah ini sebuah skandal besar? Yang jelas ini aib bagi pejabat negara, karena penghindaran pajak oleh pejabat negara terjadi tepat di saat pemerintah sendiri sedang mengkampanyekan disiplin pajak, taat pajak bagi segenap rakyat Indonesia. Ini menjadi aib bagi pemerintah karena kedua pejabat menteri tersebut masih ada di kabinet dan belum mau mengumumkan jumlah uang yang mereka tempatkan di Pandora Papers tersebut. Keterlibatan 2 menteri pemerintahan saat ini yang masuk dalam daftar nama pejabat dunia yang melakukan penghindaran pajak setara dengan 130 tahun penerimaan pajak APBN Indonesia sesungguhnya akan menjadi pukulan telak bagi pemerintah yang akan menghalangi seluruh upaya pemerintah dalam meningkatkan kedisiplinan pajak di dalam negeri. Untung rakyatnya nggak paham dan tidak peduli. Namun, pastinya upaya pemerintah untuk menggenjot pajak dari orang pribadi saat ini akan menjadi bahan cemoohan bagi pembayar pajak karena menterinya sendiri justru melakukan penghindaran pajak. Pejabatnya mencari surga pajak di luar negeri, sementara rakyat Indonesia sendiri dibenamkan dalam neraka pajak. Ya wajar lah channel kamu dibilang porno. Memang porno kok. Demikian, sahabat filsuf yang terkenal itu membuka kalimatnya ketika seorang bosman mengatakan bahwa sebulan ini channel YouTube dan sosmed diserang buzzer demi informasi lain yang berbeda dengan pejabat yang miring ke IMF bisa tetap tenang berhutang dan pejabat yang pro foreign investment, yang kalau dibaca pro investasi Tiongkok sih ya, bisa terlihat benar. Ketika hari hujan kemarin, saya menggeser secangkir teh hangat ke depan filsuf modern ini sambil mengatakan bahwa buzzer itu menyerang sosmed bosman dengan mengatakan bahwa mengandung unsur porno. Video bosman yang dijawab olehnya, ya iyalah mengandung porno karena kamu menelanjangi mereka. Saya asli tergelak tertawa. Itulah komentar Rocky Gerung sang filsuf modern ini kemarin di meja makan sambil menyeruput teh hangat. Dirinya berkomentar hal tersebut. Kalimat menelanjangi ini bullseye. Tepat. Oke sahabat, dialog dengannya tidak akan diceritakan panjang-panjang dan dipublikasi. Hanya diskusi ringan kok, ngakak-ngakak ketimbang stres. Mikirin kok ada 2 pejabat namanya kesangkut di Pandora Papers, tetapi sang pejabat tertinggi tidak ngapa-ngapain. Mereka dan masyarakat dong lebih hebat lagi, yaitu bahwa itu dianggap hal biasa saja di zaman pejabatnya yang paling populer sedunia saat ini. Itu biasa saja, walaupun artinya nama yang ada di Pandora Papers itu, kalau mereka berdua pejabat di Tiongkok sudah masuk kategori korupsi yang bakal di titik-titik. Kalian tulis sendiri titik-titik itu apa. Tapi itu kan di negara yang berdaulat yang anti korupsi. Ya lain ladang lain belalang lah. Ladang negara tetangga kan lain dengan Tiongkok. Tiongkok itu sentral, pusat
Hebatnya, negara tetangga itu adalah provinsinya Tiongkok. Mempermudah kebijakan sentral itu kewajiban, dan yang di Pandora Papers itu fee atau bonus, ya nggak apa-apa juga. Jadi semuanya jalan seperti biasa, mumpung masyarakatnya sudah dibuat apatis tingkat dewa, kecuali yang oposisi. Kesenangan ada bahan maki-maki, tapi nggak ada solusinya juga. Sungguh heran dengan didiamkannya pejabat yang namanya ada di dalam Pandora Papers. Padahal ini pembuktian kebenaran apakah data itu salah atau benar mudah diklarifikasi. Kalau benar, keduanya harus dipidanakan. Pandora Papers adalah skandal penghindaran pajak terbesar, paling dahsyat dalam sejarah manusia, melibatkan uang 11.000 triliun dolar yang sebagian besar disembunyikan oleh para pejabat negara. 2 orang pejabat negara Republik Indonesia terlibat dalam kasus ini. Ini kasus harus diklarifikasi. Pandora Papers, dunia menyebutnya sebagai skandal penghindaran pajak, juga dirty money hasil dari fee, penyalahgunaan kekuasaan, serta menyembunyikan uang haram. Di sisi lain, inilah jurus upaya dunia untuk membersihkan uang kotor atau dirty money yang bersumber dari kejahatan pajak dan segala turunannya. Bagi Indonesia, apakah ini sebuah skandal besar? Yang jelas ini aib bagi pejabat negara, karena penghindaran pajak oleh pejabat negara terjadi tepat di saat pemerintah sendiri sedang mengkampanyekan disiplin pajak, taat pajak bagi segenap rakyat Indonesia. Ini menjadi aib bagi pemerintah karena kedua pejabat menteri tersebut masih ada di kabinet dan belum mau mengumumkan jumlah uang yang mereka tempatkan di Pandora Papers tersebut. Keterlibatan 2 menteri pemerintahan saat ini yang masuk dalam daftar nama pejabat dunia yang melakukan penghindaran pajak setara dengan 130 tahun penerimaan pajak APBN Indonesia sesungguhnya akan menjadi pukulan telak bagi pemerintah yang akan menghalangi seluruh upaya pemerintah dalam meningkatkan kedisiplinan pajak di dalam negeri. Untung rakyatnya nggak paham dan tidak peduli. Namun, pastinya upaya pemerintah untuk menggenjot pajak dari orang pribadi saat ini akan menjadi bahan cemoohan bagi pembayar pajak karena menterinya sendiri justru melakukan penghindaran pajak. Pejabatnya mencari surga pajak di luar negeri, sementara rakyat Indonesia sendiri dibenamkan dalam neraka pajak. Tapi ya sudahlah, walaupun kita ngomong panjang lebar, toh rakyat masih memuja pemimpin yang populer yang tetap melindungi orang-orang di sekitarnya walau jelas-jelas ada di Pandora Papers. Selamat, sekali lagi, selamat memanfaatkan kepercayaan masyarakat yang bodoh, tidak peduli, dan hanya bisa diam seperti saya. Data statistik didapat dari Kementerian Perdagangan dan juga dari Kementerian Perindustrian bahwa 80% bahan baku industri nasional Indonesia importnya dari Tiongkok. Satu lagi, kalau trading, beli barang jadi untuk dijual lagi, ternyata 70% juga barangnya dibelinya dari Tiongkok. Kita perjelas, bahan baku industri artinya bahan setengah jadi. Kalau trading itu bahan jadi utuh tinggal jual. Sedangkan kalau Indonesia ekspor keluar itu bahan mentah alam ke Tiongkok yang dibikin setengah jadi oleh Tiongkok lalu diimpor balik ke Indonesia sebagai bahan baku industri atau barang jadi. Bahan baku tadi yang balik itu 50%-nya dari 85% bahan baku industri. Kita diputer-puter barang sendiri sesungguhnya. Tiongkok untung di tengahnya. Hebat Tiongkok. Ini negara tetangga kita ini bernegaranya kok kayak provinsi jadinya ya. Apa Tiongkok segitu hebatnya? Atau negara tetangga segitu lemahnya bernegaranya, terlalu urusin politik dalam negeri sehingga ekonominya dibuat dalam tanda petik bergantung dengan Tiongkok. Nggak heran transaksinya pakai yuan. Baru ngeh saya juga. Multi currency atau mata uang yang berlaku di banyak negara seperti yen, dolar, dan euro memang tidak diperlukan kalau kayak gitu. Ya itulah kenapa istilah provinsi itu muncul. Timur-timur nih, kalau Newman yang pegang mandat, 90% kebutuhan negaranya tergantung rupiah dan barang dari Indonesia. Jadi tanpa perlu diintegrasi penyatuan kembali Timur-Timur ke wilayah Indonesia, ya Timur-Timur sudah jadi provinsi lagi. Sama seperti Gajah Mada menyatukan Nusantara juga bukan pakai military approach, tetapi pakai economic approach, pakai emasnya Majapahit. Atau istilah ini adalah semua dalam buku Akademi Militer, namanya kolonialisasi 5.0, seperti yang dilakukan oleh Tiongkok. Kolonialisasi 5.0 pakai yuannya Tiongkok. Itu adalah economic approach. Negara tetangga itu jadinya ya kalah diplomasi, kalah strategi, kalah ekonomi, puncaknya ya kalah kedaulatan. Hal ini tanpa perlu menurunkan bendera merah putih diganti dengan merah bintangnya, ya sudah takluk jadi provinsi juga. Jadi apa kata Beijing deh seakan-akan. Tapi sekali lagi, untung masyarakatnya dibuat apatis nasionalismenya, nggak ngerti kedaulatan, nggak ngerti nation right. Kalau paham sudah biar tuh pejabat yang paling serba bisa itu. Saking
saking baiknya atau nggak ngertinya bernegara pejabat puncaknya, di negara tetangga tersebut ada pejabatnya terbukti meletakkan uang di Pandora Papers aja nggak diapa-apain. Walau kalau ditanya nggak tahu duit dari mana tuh dapatnya pejabat itu. Pejabat loh ya. Rakyatnya kalau udah hal gini cuek. Mungkin sudah kadung cinta dan sudah kadung kena propaganda otaknya oleh ribuan buzzer bahwa anti pemerintah itu pasti kadrun yang kena radikalisme Timur Tengah. Bosman bahkan dibilang kadrun. Lah wudhu aja belum lengkap, ilmu agama tipis dibilang kadrun. Padahal kelompok oposisi yang kerjanya ngeritik tanpa solusi juga dihantam sama Bosman dengan pertanyaan sederhana. Lalu solusinya apa? Kepada para oposisi. Kalau solusinya hanya ganti pejabat, ganti pemimpin, sama aja nanti. Pasti bingung juga dan hutang lagi ketika penggantinya baru pejabat dari sisi oposisi. Sama pasti. Jadi bagaimana mengembalikan kedaulatan bernegara tanpa bergantung kepada satu negara yang saat ini menjadikan negara tetangga provinsinya Tiongkok. Secara terselubung, ya terus dibungkus rapih dengan kebinekaan saat ini. Sahabat, buka pikiran putra-putri bangsa Indonesia dengan melihat dunia. Mereka kita buat tinggal di Eropa, tinggal di Amerika Utara, tinggal di Amerika Selatan, di ASEAN dan negara Asia Timur. 5 tahun pertama minimum mereka tinggal 2 tahun untuk ambil kursus apa saja. Juga ambil ilmu kekinian di berbagai belahan dunia. Kirim 10 juta putra-putri terbaik untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan jaringan dan pengalaman hidup di berbagai negara yang ekonominya lebih maju dari Indonesia. Di tanah air, sekolah ubah kurikulum. Bukan 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, total 12 tahun, tapi ubah hanya 10 tahun. Nggak ada yang namanya SD, SMP, SMA. Yang adanya sekolah pratama atau primary school, kemudian sekolah kejuruan, universitas, sekolah tinggi, akademi militer, kepolisian, dan lain sebagainya. Selesai sekolah pratama, maka ada wajib militer 2 tahun. Secara teknis, wajib militer selesai dulu, baru 10 juta putra-putri terbaik ini dikirim ke luar negeri dalam 5 tahun ke depan. 10 tahun ke depan, tambah lagi, ada 20 juta putra-putri terbaik ini memiliki nasionalisme yang kuat, berpikir terbuka, pandai, dan membuat banyak perubahan di tanah air tercinta ini hingga menjadi negara berdaulat utuh adalah karena pengalaman mereka selama mereka belajar dan melihat dunia. Itulah bekal untuk Indonesia emas di tahun 2045 versi New Mind. Kita tantang yang lainnya, konsepnya mana? Jangan cari populer jual tampang dan kegiatan pakai anggaran Pemda dan anggaran negara dong. Modal sendiri tanpa jabatan, tanpa anggaran pemerintah kalau bisa.